Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alif Mbah Kyai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kyai Haji Samsul Muin Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin Jajak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah, amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwaladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an tsummastawa ila samaa'i fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in alim. Huwa utawi Allah Alladzi iku alladzi zat khalaqa kang ndadekake sapa alladzi lakum kanggo sira kabeh ma ing barang fil arti ingkang tetep ing dalem bumi jami'an sakabehane. Sumastawa mongko nuli neca sapa alladzi zat Allah ila samai marang langit. Fasawwahunna mongko ndadekaken sapa Allah ing sama sab'a samawat ing pitu pira-pira langit. Wa huwa utawi Allah bikulli syai'in kalawan sakabehane perkara iku alimun ngudaneni. Ayat 29. Ayat 29 pokok bahasan atau tema sama dengan ayat 28. Bukti-bukti kekuasaan Allah, itu temanya. Sedang subtemanya Allah mencela sikap orang kafir. Ayat 29. Ayat ini menegaskan peringatan Allah yang tersebut pada ayat-ayat yang lalu, yaitu Allah telah menganugerahkan karunia yang sangat besar kepada manusia. Karunia yang besar apa? Yaitu Allah menciptakan langit, menciptakan bumi untuk manusia, untuk diambil manfaatnya oleh manusia. Sehingga apa? Sehingga manusia dapat menjaga kelangsungan hidupnya, bisa berkembang biak, dan agar manusia berbakti kepada Allah sebagai penciptanya. Jadi harus yakin semuanya menciptakan Allah, sehingga manusia bisa hidup bersama keluarga dan masyarakat sebagai makhluk individualis dan makhluk sosial. Kalimat dia menuju ke langit, nah ini dijelaskan. Lalu Allah menyempurnakannya menjadi 7 langit. Itu memberi pengertian bahwa Allah menciptakan bumi dan segala isinya untuk manusia. Allah telah menciptakan langit, lalu Allah menyempurnakannya menjadi 7 langit. Ini ditegaskan dalam firman Allah surat Fusilat ayat 11, yang artinya kemudian dia Allah menuju ke langit, dan langit itu masih berupa asap. Maaf, menuju bukan berarti berjalan dengan kaki. Yang di situ berarti menciptakan. Allah berfirman kepadanya dan kepada bumi. Jadi Allah berfirman kepada langit dan bumi, datanglah kamu berdua, langit dan bumi, menurut perintahku dengan patuh
patuh atau terpaksa? Keduanya langit dan bumi menjawab, ya Allah, kami datang dengan patuh. Nah, kita sebagai manusia ya harus gitu, harus taat dan patuh pada Allah. Jadi langit pertama yang diciptakan Allah sebelum menciptakan bumi, waktu itu masih berupa asap tebal yang gemulung dan suhunya panas sekali. Nah, keduanya yaitu langit dan bumi dipanggil, maksudnya ada tujuannya, itu ditetapkan ketentuan dan proses pekerjaannya oleh Allah supaya langit dan bumi itu bekerja sama secara sinergi dan mewujudkan alam yang harmonis. Jadi aman, tentram, tidak ada problem kerusakan atau bahaya perpecahan, benturan, ya, nyaman pokoknya. Pada ayat 29 ini dijelaskan bahwa Allah menyempurnakan langit yang satu dan masih berupa asap itu menjadi 7 langit. Angka 7 dalam bahasa Arab dapat berarti 6 tambah 1. Tapi bisa juga berarti banyak sekali, tidak ada batas jumlahnya. Tidak hanya sekedar 6 tambah 1, tidak. Jika kita mengambil arti yang pertama 6 tambah 1 7, maka berarti Allah menjadikan langit yang tadinya 1 lapis itu menjadi 7 lapis. Atau Allah menjadikan benda langit yang tadinya hanya 1 itu menjadi 7 benda langit. Nah, tiap-tiap benda langit ini beredar mengelilingi matahari menurut jalannya pada garis edar yang tetap. Sehingga apa? Tidak ada yang berbenturan. Tetapi matahari hanya berputar dan beredar pada garis porosnya. Khusus porosnya saja. Kenapa? Matahari menjadi pusat dalam sistem tata surya. Waktu itu saya masih ingat diajar di SMP. Gurunya namanya Pak Darul. Orangnya pintar menerangkan. Memang ahlinya. Sungguh Allah Maha Kaya. Sungguh Allah Maha Bijaksana mengatur alam yang besar dan luas ini. Masya Allah. Dalam pemahaman astronomi, langit adalah seluruh ruang angkasa semesta. Yang di dalamnya itu ada berbagai benda langit, termasuk contoh matahari, bumi, planet-planet, galaksi-galaksi, supercluster. Jadi supercluster termasuk bintang-bintang dan sebagainya. Hal ini sudah dikemukakan oleh Allah dalam surat Al-Mulk ayat 5 yang artinya begini. Sesungguhnya kami Allah telah menghiasi langit yang dekat, langit dunia ini, dengan bintang-bintang. Dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar setan. Ada bintang berpindahan, itu melempar setan. Dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Itu bagi mereka yang kafir, yang bangga tetap tidak percaya. Jadi langit yang berisi bintang-bintang itu memang disebut sebagai langit dunia. Nah, jadi kita ke atas itu langit-langit dunia. Itulah langit yang kita kenal selama ini. Dan itu pula lah yang dipelajari oleh para ahli astronomi selama ini juga. Yang diduga diameternya itu saja sekitar 30 miliar tahun cahaya. Masya Allah. Dan mengandung triliunan benda langit dalam skala tak terhingga. Pokoknya tidak bisa dihitung. Bagaikan bulu kambing itu tidak bisa dihitung. Ceritanya Abu Nawas itu. Dilanjut pada akhir ayat ini Allah menyebutkan, dan Dia Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maksudnya begini, bahwa alam semesta ini diatur dengan hukum-hukum Allah. Baik benda itu kecil maupun benda itu besar. Baik benda itu tampak atau benda itu tidak tampak. Semuanya diatur. Semuanya dikuasai. Semuanya diketahui oleh Allah. Jadi ayat ini mengisyaratkan
agar manusia juga kita-kita ini menuntut ilmu untuk memikirkan segala macam ciptaan Allah. Sehingga dapat apa? Menambah keimanan dan memurnikan ketaatannya kepada Allah. Tauhidnya mantap. Kesimpulan 1, Allah mencela sikap orang-orang kafir. Mengapa dicela? Karena orang kafir tidak mau memahami perumpamaan yang dibuat oleh Allah. Padahal hanya Allah yang menghidupkan, hanya Allah yang mematikan, hanya Allah yang menghidupkan kembali semua makhluk. Allah berbuat sekehendaknya. Tidak ada suatu apapun yang berserikat bersatu dengan Dia, Allah, dalam kehendak dan kuasanya. Hanya Allah. Dimurnikan keimanan kita. 2, semua makhluk kembali kepada Allah. Mengapa? Karena Allah lah pemiliknya. Allah akan membalas amal dan perbuatan makhluknya dengan adil. Jelas dengan adil. Itu pertanggungjawaban kita. 3, tujuan Allah menciptakan seluruh alam semesta ini adalah untuk manusia. Nah, karena itulah hendaklah manusia seperti kita-kita ini memikirkan ciptaan Allah, mengolahnya dan menggunakannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah. Pokoknya manut perintah Gusti Allah, menjauhi larang Allah. Selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.